10 makhluk mitologi perairan di Indonesia. Halo Indigo Friend, banyak di antara kita yang sudah tahu makhluk mitologi Yunani, Nordik, Jepang, bahkan sampai Mesir. Tapi jarang di antara kita yang tahu mitologi asli Indonesia. Alasannya sih karena kalah keren dan sedikit infonya. Nah, kali ini Indigo Channel akan bahas 10 makhluk mitologi perairan di Indonesia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, klik like dan juga share ke teman-teman kalian agar mereka tahu apa yang kamu tahu. Terima kasih. Naga Basuki. Naga Basuki adalah naga yang berasal dari legenda Bali. Dikisahkan naga ini dan Begawan Sidimantra merupakan sahabat yang baik. Namun, Begawan Sidimantra punya anak bernama Manik Angkeran yang sukanya judi dan sabung ayam. Karena kebanyakan judi, ia akhirnya dikejar-kejar banyak hutang. Singkat cerita, ia lalu minta tolong naga ini agar diberi pemarta dan emas. Namun, si naga berbalik untuk mengambilkan pemarta dan emasnya. Manik Angkeran suka dengan ekor naga ini yang dari emas dan berlian dan langsung memotongnya. Akibat dipotong ujung ekornya, naga ini marah dan membuat anak serakah itu jadi abu. Namun karena permintaan Begawan Sidimantra, anak durhaka itu dihidupkan lagi, namun dipisah dengan ayahnya. Sang ayah dengan kesaktiannya memecah daratan dan menciptakan selat antara Pulau Jawa yang dihuni sang ayah dengan Pulau Bali yang dihuni sang anak tadi. Pelus raksasa. Pelus raksasa adalah makhluk mitologi dari Jawa Tengah. Menurut masyarakat sekitar, bentuknya mirip belut namun memiliki sirip tanduk di telinganya. Ikan pelus memang tergolong jenis belut yang besar yang mampu mencapai bobot 20 kg. Nah, konon katanya ikan pelus raksasa suka memangsa kambing atau anak kecil. Dan katanya juga jadi penunggu di Kali Pemali Brebes. Makhluk ini sering dijadikan buat nakut-nakutin anak-anak supaya nggak main di sungai karena emang di sungai itu berbahaya. Sora dan Baya. Nah, kalau ini mah udah banyak yang tahu. Ikan kota Surabaya ini memang terkenal. Dua hewan di atas juga yang buat nama kota Surabaya, yang berasal dari kata sura, yaitu hiu putih raksasa, dan baya atau boyo, buaya air laut. Dua hewan ini dahulu sudah punya perjanjian untuk tidak mengganggu daerah kekuasaan masing-masing. Buaya yang penguasa sungai dan hiu sura penguasa laut. Namun mereka lupa membagi muara termasuk wilayah siapa. Sehingga ketika mereka bertemu di muara, pertarungan habis-habisan dimulai hingga keduanya sama-sama menyerah dan meninggalkan muara. Dewa Baruna. Dewa Baruna adalah dewa penjaga lautan menurut pewayangan. Sering disebut pula dengan nama Batara Waruna. Ia masih keturunan Sang Hyang Wenang dari keturunan Sang Hyang Yoya. Batara Baruna berwujud dewa berwajah ikan dan seluruh badannya bersisik ikan. Karena itu, Batara Baruna dapat hidup di darat dan di air. Mempunyai cupu berisi air kehidupan Maya Usadi. Batara Baruna bertempat tinggal di kahyangan dasar samudra. Ia bertugas menjaga kesejahteraan makhluk di dalam samudra. Kadang-kadang juga Dewa Baruna suka naik ke darat. Lembu Swana. Kalau kalian pernah ke Kutai, pasti tahu tentang lembu Swana. Hewan yang satu ini adalah makhluk mitologi kebanggaan warga Kutai. Makhluk bernama lembu Swana ini digambarkan memiliki kepala singa, bersayap elang, berbelai gajah, dan bersisik ikan. Ia adalah penguasa Sungai Mahakam yang tinggal di dasar sungai sebagai pelindung Kutai. Lembu Swana ini sangat terkenal di kalangan masyarakat Kutai, bahkan akhirnya jadi simbol kerajaan di sana. Buaya ajaib Watuwe.
Makhluk mitologi kali ini berasal dari Papua, namanya Watoe, sang buaya ajaib penguasa Sungai Tami, Papua. Buaya ini memiliki ciri-ciri khas, yaitu ada bulu-bulu burung kasuari di punggungnya. Ceritanya, dahulu ada seorang bernama Toja Tua yang kebingungan karena akan membantu istrinya yang hamil. Saat ia mencari batu tajam untuk membantu operasi tradisional istrinya, ia bertemu buaya ajaib ini. Buaya ajaib ini muncul dan berbicara layaknya manusia. Sang buaya berjanji akan membantu istrinya melahirkan. Setelah membantunya, ia memberi syarat agar keturunan dari Toja Tua tidak berburu dan memakan daging dari anak keturunan sang buaya ajaib Watoe, dan mereka menyetujuinya. Kalap atau Sarasota. Kalap atau Sarasota adalah keyakinan masyarakat Jawa dan beberapa tempat di Indonesia. Kalap atau Sarasota ini adalah sosok makhluk halus yang tinggal di daerah perairan seperti sungai, danau, bendungan, waduk, kolam renang, laut, bahkan sumur, dan suka menarik orang sehingga orang itu mati tenggelam. Kalap juga kadang muncul di sekitar daerah yang dihuninya dengan berbentuk wanita cantik yang memiliki rambut yang sangat panjang menutupi punggungnya. Saat ada laki-laki lengah, ia akan menarik orang tersebut ke dalam perairan. Buaya putih. Biasa disebut dengan bajul putih, buaya ini adalah penjaga dari Sungai Berantas di Jawa Timur dan juga jadi penjaga di Laut Jawa bagian timur. Konon, dulu bajul putih adalah raja di Pulau Jawa. Ingat cerita Aji Saka yang melawan raja raksasa pemakan manusia bernama Dewata Jengkar? Nah, hewan inilah perwujudan dari Dewata Jengkar yang sudah dikalahkan sama si Aji Saka. Karena kemarahannya yang sudah dikalahkan oleh Aji Saka, Dewata Jengkar bersumpah akan memakan semua keturunan Aji Saka. Buaya gaib ini jika menampakkan wujudnya akan berwujud menjadi buaya raksasa yang besarnya mencapai 3 buah kapal. Konon saat Laut Jawa bagian timur lagi tenang bahkan tidak ada angin sama sekali, itu adalah tanda hewan ini datang. Ia bisa menelan kapal dan menenggelamkan kapal itu hanya dalam satu serangan. Buaya tembaga. Buaya tembaga adalah buaya penjaga perairan Teluk Baguala, Ambon. Jika buaya ini muncul, maka ikan-ikan di laut akan keluar semua. Sehingga kemunculan makhluk ini katanya membuat penangkapan ikan jadi bertambah. Buaya ini digambarkan memiliki tubuh yang sebesar perahu dan berwarna gelap seperti tembaga. Pernah dikisahkan bahwa ada seekor ular raksasa yang mengganggu penduduk Teluk Baguala, Ambon. Bukan hanya manusia, bahkan makhluk lain pun merasa terganggu dengan kemunculan ular raksasa itu. Hingga akhirnya mereka memanggil buaya tembaga untuk melawan ular itu. Setelah pertarungan 2 hari 2 malam, pertarungan itu dimenangkan oleh buaya tembaga. Nyi Roro Kidul. Pasti kalian udah pada tahu siapa Nyi Roro Kidul itu. Ya, penguasa pantai selatan Jawa yang menjadi mitologi yang begitu berkembang di Jawa, khususnya Yogyakarta. Beliau sebenarnya seorang putri kerajaan yang cantik yang telah dibuat sakit kulit oleh ibu tirinya menggunakan ilmu hitam. Karena jijik dan takut penyakitnya menular, ia diusir dari istana. Bingung dan bimbang, beliau jalan tanpa arah hingga sampai ke pantai selatan dan mendengar suara agar ia nyemplung masuk ke laut. Setelah itu, ia jadi cantik lagi dan menjadi penguasa gaib kerajaan tak kasat mata di sana. Nah, itulah tadi 10 makhluk mitologi perairan di Indonesia. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe, klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.